Ya, baik. Selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan soal fisika. Dan bagi kamu yang membutuhkan referensi pembahasan soal, kamu bisa klik link yang sudah kita cantumkan di kolom deskripsi. Dan terima kasih buat kamu yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga men-share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain. Dan khususnya buat kamu yang sudah join dan bergabung di membership channel kita. Dengan bergabung di membership, kamu bisa mendapatkan akses ke video-video yang kita buat khusus untuk para member yang sudah bergabung di channel ini. Baik, kita bahas soal di video kali ini. Perhatikan gambar berikut, bola yang masanya 100 gram menumbuk pegas dengan kecepatan 4 meter per second. Akibatnya, pegas tertekan sejauh X. Jika besar konstanta pegas 1000 Newton per meter, nilai X adalah titik-titik. Kalau soal seperti ini, berarti benda tersebut memiliki energi kinetik yang akan dikonversikan menjadi energi potensial pegas. Jadi langsung kita bisa tuliskan bahwa besarnya energi kinetik akan sama besar dengan energi potensial pegas. Untuk energi kinetik adalah setengah mv kuadrat, dan untuk energi potensial pegas adalah setengah kali delta X kuadrat. Kita bisa permudah pengerjaannya, setengahnya kita coret. Kemudian masanya adalah 100 gram, yang tentunya kita ubah ke satuan kilogram. Jadi massa yang besarnya 100 gram ini kita konversikan menjadi 0,1 kilogram. Jadi 0,1 dikali kecepatannya adalah 4, jadi 4 kuadrat sama dengan K-nya 1000 dikali delta X kuadrat. Berarti di sini kita peroleh 4 kuadrat adalah 16, dikali 0,1 menjadi 1,6, sama dengan 1000 kali delta X kuadrat, maka delta X kuadratnya sama dengan 1,6 per 1000. Kita bisa kalikan 10 kali 10 di atas menjadi 16 per 10.000. Jadi karena ini masih dalam bentuk kuadrat, kita akarkan. Supaya gampang, diakarkan saja. Akar 16 menjadi 4. Akar 10.000 adalah 100. Ini dalam satuan meter. Kalau kita konversikan ke satuan cm, kita kali 100, maka kita peroleh jawabannya adalah 4 cm. Kita pilih jawabannya di option B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, baik, untuk soal selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Pegas dengan konstanta 100 Newton per meter dihubungkan dengan tali dan ujung tali tersebut digantungkan beban 25 kg melalui katrol seperti gambar di atas. Jika massa tali, pegas, dan katrol diabaikan, besar kecepatan beban ketika sudah bergerak 1 meter adalah titik-titik. Jadi kita bisa tuliskan terjadinya perubahan energi yang diakibatkan pegas karena kita tarik ke bawah, mengakibatkan benda tersebut bergerak. Maka kita bisa tuliskan bahwa terjadi perubahan energi potensial pegas menjadi energi kinetik benda. Sehingga kalau dituliskan di sini setengah kali K kali delta X kuadrat sama dengan setengah mv kuadrat. Kita coret setengahnya. Nilai K-nya adalah 100. Perpindahannya kita anggap 1 meter, 1 kuadrat. Sama dengan masanya 25 dikalikan dengan V kuadrat. 100 dibagi 25, kita peroleh 4 sama dengan V kuadrat. Kita akarkan menjadi 2 meter per second. Jadi kita pilih jawabannya adalah yang di option D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pompa air dapat menaikkan 20 liter air dari sumur yang memiliki kedalaman 7 meter. Air dipancarkan oleh pompa air dengan kecepatan 10 meter per second. Jika energi yang hilang akibat gesekan diabaikan, besar daya pompa air adalah titik-titik. Jadi kita bisa tuliskan bahwa air tersebut dari kedalaman 7 meter, kita ilustrasikan ya. Jadi pompa tersebut akan bekerja memindahkan air dari kedalaman 7 meter, lalu disemburkan keluar, tentunya memiliki energi kinetik. Berarti besarnya energi yang dihasilkan oleh pompa itu sama dengan besarnya energi potensial akibat dia memindahkan dari kedalaman 7 meter, ditambahkan dengan energi kinetik yang berupa semburan dengan kecepatan 10 meter per second. Untuk energi dari pompa, kita bisa gunakan rumus dari daya listrik, yaitu daya dikali waktu, sama dengan, kita tuliskan di sini untuk energi potensialnya adalah M kali G kali H, untuk energi kinetik adalah setengah kali M kali V kuadrat. Yang perlu kita perhatikan adalah untuk air dengan massa jenis sama dengan M per V, massa jenis air adalah 1000, sama dengan massa per volume air dalam hal ini adalah 20 liter, yang ubah ke meter pangkat 3 adalah dikali 10 min 3. Kalau kita kalikan,
kita akan peroleh ternyata masanya sama dengan 20 kg. Jadi dari sini kita tuliskan bahwa P kali T sama dengan M-nya adalah 20, G-nya 10, hanya 7, ditambah setengah kali 20 kali 10 kuadrat. Berarti P kali T sama dengan, di sini 200 kali 7 adalah 1400, kemudian di satunya lagi adalah 10 dikalikan dengan 100, berarti 1000. Kita peroleh totalnya sama dengan 2400. Jadi setelah kita peroleh energi pompa 2400, kita tidak bisa lanjutkan ya untuk soal ini karena tidak disebutkan jangka waktu proses dia memompa dari bawah sampai disemburkan itu perlunya waktu berapa lama. Biasanya dalam soal ini disebutkan misalnya pompa air menaikkan air 20 liter per detik, 20 liter per menit, ataupun 20 liter per jam. Jadi ada keterangan-keterangan seperti itu. Jadi kita memerlukan data waktu untuk bisa melanjutkan soal tersebut. Jadi untuk hal ini kita tidak bisa lanjutkan karena tidak ada keterangan waktu. Jadi kita lanjutkan ke soal berikutnya. Air terjun pada suatu bendungan agar mampu memutar turbin untuk menghasilkan daya sebesar 100 kW dijatuhkan dari ketinggian 75 meter. Jika air mengalir sebanyak 200.000 liter tiap 5 menit, efisiensi dari turbin adalah titik-titik. Jadi seharusnya soal sebelumnya juga seperti itu, ada air mengalir berapa dalam jangka waktu berapa lama. Tadi di soal sebelumnya waktunya tidak kita temukan. Dalam hal ini kita tuliskan kembali bahwa air terjun menghasilkan daya listrik. Kemudian kita tanyakan efisiensi dari turbin. Berarti kita akan tuliskan bahwa energi dari air terjun akan dikonversikan menjadi daya listrik, energi listrik. Dan karena ditanyakan efisiensi, berarti dalam hal ini tidak keseluruhannya akan berubah menjadi energinya, jadi tidak 100%. Misalkan energi yang diberikan air terjun misalnya 1000, berarti nanti energi listrik yang dihasilkan mungkin tidak sampai 1000, misalkan 900, 800, dan sedemikian. Jadi kita akan membandingkan nanti energi yang di awal terhadap energi yang dihasilkan. Nah, kalau kita perhatikan energi dari air terjun, karena dia menggunakan ketinggian, maka itu menggunakan rumus energi potensial, M kali G kali H, di mana masanya dengan menggunakan rumus massa jenis sama dengan massa per volume, karena massa jenis air adalah 1000, kemudian volumenya adalah 200.000 liter, yang ubah ke meter kubik adalah kali 10⁻3, kita kalikan habis. Maka kita peroleh juga bahwa masanya sebenarnya adalah 200.000 kg. Jadi kita tuliskan 200.000 kg dikali gravitasinya 10, dikali ketinggiannya 75 meter. Maka untuk energi yang diperoleh dari besarnya air terjun ini, kita kalikan 200.000 dikalikan 10, dikalikan dengan 75, berarti menjadi 150 juta joule. Sementara untuk energi dari daya listrik, kita tuliskan P dikali T. P-nya adalah 100 kW, berarti 100.000. Dikalikan dengan jangka waktunya 5 menit, kita ubah ke detik, 5 kali 60, jadi 300. Jadi 100.000, kita kalikan dengan 300, kita peroleh 30 juta joule. 30 juta joule. Dengan demikian efisiensi yang ditimbulkan adalah perbandingan energi listrik yang muncul terhadap energi awal. Berarti 30 juta kita bagikan dengan 150 juta dikalikan dengan 100%. Ini biar gampang, jutanya kita coret. 30 per 150 adalah 1/5. 1/5 kali 100 kita peroleh besar efisiensinya adalah 20%. Jawabannya di option A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Mobil X yang memiliki efisiensi 75% dapat menjalankan mesin derek dengan efisiensi 50%. Jika daya mobil 4 kW dan mesin derek dapat mengangkat beban dengan massa 300 kg, besar kecepatan pengangkatan beban adalah titik-titik. Jadi kita tuliskan energi pada mobil sama dengan P dikali T. Jadi P-nya adalah dayanya 4 kW, berarti 4000 watt. Dikalikan dengan waktunya. Karena tidak
sebutkan juga waktunya, kita misalkan T-nya adalah 1 ya, berarti per detiknya dia menghasilkan energi sebesar 4000 Joule. Kemudian, energi yang dikeluarkan dari mobil ini adalah sebesar 75%. Berarti 75% dari 4000 ini, kita peroleh 3/4 kali 4000 adalah sebesar 3000 Joule. Kemudian, 3000 Joule ini akan di-input ke mesin derek, dan efisiensi dari mesin derek sendiri adalah 50%. Berarti kita lanjutkan lagi, 50% dari 3000 Joule-nya, itu setara dengan 1500 Joule. Energinya akan digunakan untuk mengubahnya menjadi energi kinetik, maka 1500 sama dengan setengah dikali masanya 300 dikali dengan V kuadrat. Jadi 1500 sama dengan 150 dikalikan dengan V kuadrat, kita bagi 10 sama dengan V kuadrat. Maka kita peroleh V-nya sama dengan akar 10. Lagi-lagi di sini ada terjadi mungkin miskonsepsi, karena di soal juga tidak disebutkan berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut. Tadi kita asumsikan waktunya 1 detik. Sebenarnya kalau kita mau mengerjakannya supaya ada jawaban, kemungkinan itu diubah menjadi 0,1 detik supaya nanti hasilnya menjadi akar 1. Tapi karena memang tidak ada tertulis, jadi kita cukup mengambil pembelajarannya saja. Jadi demikian pembahasan soal untuk video kali ini. Semoga bisa diikuti dan dipahami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.